Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Asai Project. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan table saw tanpa menggunakan Softstart atau menggunakan Softstart seperti itu. Ini Softstart yang saya gunakan, tipenya LY2KA, mereknya Miracle. Ini jenisnya full automatic Softstart dengan maksimal load 2200 watt. Ini switch on off-nya. Dan dia mempunyai dua selektor. Selektor pertama ini rem rate. Ini fungsinya untuk mengatur waktu delay. Jika kita set di angka minimum atau di angka 0, maka Softstart delay-nya sekitar 1 detik. Dan jika kita putar di angka maksimum atau di posisi 10, maka Softstart delay-nya sekitar 5 detik. Dan selektor yang kedua ini on level, ini untuk mengatur RPM atau power disesuaikan dengan material yang kita akan potong. Untuk rank selektornya dari 0 sampai 10. Sekarang saya akan set di angka terendah atau di posisi minimum. Dan akan saya set on level di posisi 6. Ya, ini di posisi 6 ya. Sekarang kita lihat Softstart delay-nya. Sekarang saya set rem rate-nya di posisi tengah atau di angka 5. Dan untuk on level-nya tetap di angka 6. Kita lihat perbedaannya. Sekarang saya set rem rate-nya di posisi maksimum atau di angka 10. Dan on level tetap di posisi 6. Sekarang kita lihat perbedaannya. Ini contoh tanpa menggunakan Softstart. Bisa dilihat pada saat putaran awal, RPM-nya langsung ngegas ya, tidak naik perlahan. Sekarang kita lihat jika table saw Stanley ini tanpa menggunakan Softstart pada slow motion. Bisa dilihat pada saat putaran awal untuk reeving knob dan blade-nya shaking atau bergetar ya. Sekarang kita lihat perbedaan pada slow motion jika menggunakan Softstart. Bisa dilihat pada putaran awal untuk reeving knob dan blade-nya tidak shaking atau bergetar. Bisa dilihat hasil pemotongan dengan menggunakan Softstart di bagian bawah dan tanpa menggunakan Softstart di bagian atas. Ini efek tanpa menggunakan Softstart. Jika blade sudah muncul dan kita start,
Dan ini akan melukai ya, atau merusak bagian sisi-sisi dari zero clearance. Ini bisa dilihat ini ada marking-marking ya, blade yang sagging di awal. Ya ini kelihatan jelas. Ini juga di bagian atasnya ya, ada sedikit rompal. Dan ini di crosscut slit ya, bisa dilihat untuk celah yang dihasilkan itu jadi lebih lebar ya, terutama pada saat posisi blade muncul dan kita start di posisi tersebut. Tadi saat pemotongan plywood dengan menggunakan Shopstar, saya akan ukur pemakaian wattnya, tapi entah kenapa jika saya pasang wattmeter di Shopstar, menyebabkan fungsi dari Shopstarnya tidak jalan ya, atau tidak berfungsi. Tetapi yang jelas pada saat menggunakan Shopstar dan kita set RPM atau powernya sesuai dengan jenis kayu yang akan kita potong, itu menyebabkan pemakaian wattnya jadi lebih rendah ya, sehingga akan lebih hemat. Jadi kesimpulannya alat ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, dia bisa mencegah terjadinya lonjakan daya listrik yang besar di awal, atau dalam hal ini table saw tidak langsung ngegas putarannya ya, sehingga tidak merusak sisi-sisi dari zero clearance, cross cut slit, ataupun material yang akan kita potong pada saat table saw blade ini pada posisi yang sudah muncul ya, atau sudah di atas. Dan juga kita akan bisa ngeset RPM atau powernya sesuai dengan tipe kayu yang kita akan potong, baik itu kayu keras ataupun kayu lunak ya, sehingga kita dapat menghemat daya atau pemakaian watt yang akan kita sesuaikan dengan jenis kayu tersebut. Dan dengan Shopstart ini akan membuat mesin jadi lebih awet ya, karena pada saat putaran awal RPM-nya tidak langsung ngegas dan tidak langsung membebani dari bearing maupun armaturnya. Dan juga cover dari Shopstar ini cukup bagus karena terbuat dari plat besi. Untuk panjang kabelnya 80 cm dan menggunakan kabel 3 x 0,75 mm persegi. Sekian video ulasan perbandingan table saw Stanley dengan menggunakan Shopstar dan tanpa menggunakan Shopstar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari Asahi Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.